Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mahfud MD sebut, yang benar aja, rugi dong, bikin warganet ngakak. Kayak yang lagi viral calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD dalam debat Cawapres, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Sumber foto, tangkapan layar YouTube KPU. Pada debat Cawapres 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan visi misi berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam, SDA. Ia ingin agar SDA yang ada dapat memakmurkan rakyat. Menurut Mahfud MD, untuk mencapai tujuan itu butuh 4 aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak warisan leluhur. Kami akan menggunakan 4 tolak ukur itu, kata Mahfud MD saat menyampaikan visi dan misinya pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Ia kemudian menutup visi dan misinya dengan menyindir food estate. Menurut mantan ketua MK itu, food estate adalah program gagal yang bikin rugi negara. Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong, tutupnya. Celetukan Mahfud MD itu kontan membuat netizen heboh. Untuk diketahui, yang benar aja, rugi dong, adalah celetukan dari 2 video bapak-bapak yang tengah viral di media sosial. Saking viralnya, warganet bahkan membuat berbagai meme versi, yang benar aja, rugi dong. Celetukan Mahfud MD yang meniru video bapak-bapak viral itu langsung dibicarakan oleh warganet di Twitter, atau kini lebih dikenal sebagai X. Bahkan, hal tersebut trending di Twitter dengan kalimat, yang benar aja. Warganet pun merespons hal tersebut di media sosial dengan komentar-komentar yang kocak. Berikut beberapa di antaranya dihimpun oleh liputan6.com dari berbagai sumber. Baru aja mulai udah ada meme, cuit salah satu warganet. Gersep banget jadi meme, ya ampun kocak banget, ujar netizen lainnya. Pak Mahfud tahu aja yang viral. Yang benar aja, rugi dong kita. Nadanya kurang pas, Pak. Bisa aja Prof cari traffic yang lagi rame. Wah kakak, baru sesi pembuka udah lucu. Baru mulai udah ada meme baru ya. Jangan-jangan Prof Mahfud ada second ACC buat mantau timeline. Nih, ungkap netizen. Mahfud MD di debat Cawapres, program food estate gagal, rugi kita. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti program pangan yang dilakukan pemerintah saat ini dalam debat Cawapres 2024. Salah satu yang disinggung Mahfud MD adalah program food estate. Dia menganggap program itu gagal dan tidak memberikan efek langsung kepada harga pangan. Kami punya program petani bangga bertani. Di laut juga nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, kita rugi dong, ungkap Mahfud MD. Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mahfud menyoroti, pemerintah harusnya memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Salah satu yang disinggung Mahfud MD adalah program food estate. Dia menganggap program itu gagal dan tidak memberikan efek langsung kepada harga pangan. Kami punya program petani bangga bertani. Di laut juga nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, kita rugi dong, ungkap Mahfud MD. Mahfud menyoroti, pemerintah harusnya memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan petani. Dia memandang untuk meningkatkan ketahanan pangan, petani menjadi salah satu kuncinya. Kita punya petani bangga bertani, dan nelayan sejahtera, ujar Mahfud. Mahfud MD menyebut, sektor pertanian dalam negeri belum berdaulat, hal itu lantaran petani semakin sedikit tetapi subsidi pupuk semakin besar. Pasti ada yang salah. Kemudian laut kita juga berlimpah, tetapi udara kita meracuni. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita, ucapnya. Sumber daya alam, kemudian sumber daya alam juga menjadi sengketa rakyat, antara rakyat.
Mahfud MD pun menyampaikan bahwa sumber daya alam yang memihak pada rakyat itu memiliki 4 ukurannya, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur. Kita akan menggunakan keempat tolak ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita, sebutnya. Jangan misalnya seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita, kata Mahfud MD, tanpa menyebut secara spesifik kekurangan pada kinerja di sektor tersebut. Food estate untuk tambah produksi dalam negeri. Demikian, Prabowo memandang kalau food estate bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan pangan nasional. Pada saat yang sama, turut memperhatikan juga kemakmuran dari petani. Saya sudah bicara bertahun-tahun ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani seperti di Jerman di mana-mana, urai Prabowo Subianto. Pengalaman Prabowo yang menyebut Jerman ternyata bukan tanpa alasan. Dia mengaku pernah menyambangi sebuah desa di negara tersebut dan melihat pola hidup petaninya di sana. Ternyata, untuk sekelas petani di Jerman, sudah bisa memiliki mobil mewah. Terlebih lagi, kehidupannya pun tergolong cukup tinggi yang diisyaratkan Prabowo melalui kegiatan pasca bertani di Jerman. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko malam-malam, iya kan? Saya pernah ke desanya Jerman, bawa tai sapi tapi mobilnya Golf. Rumahnya bagus, sore-sore dia sudah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disko, anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia, pungkasnya. Cak Imin di debat Cawapres, kita prihatin, food estate abaikan petani, calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Cak Imin menyoroti soal proyek food estate yang menjadi andalan pemerintah saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun buktinya, lanjut Cak Imin, hal ini justru tidak menguntungkan bagi para petani. Hal tersebut diungkapkan Cak Imin dalam debat Cawapres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Kita sangat prihatin. Pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate, terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat kita, menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan kita, tutup dia. Selain itu, lanjut dia, proyek Giant Seawall tidak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah krisis iklim. Menurut dia, krisis iklim terjadi di mana-mana. Untuk itu, pemerintah harus serius dalam mengatasinya. Muhaimin Iskandar, Cak Imin, menyoroti soal proyek food estate yang menjadi andalan pemerintah saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Namun buktinya, lanjut Cak Imin, hal ini justru tidak menguntungkan bagi para petani. Hal tersebut diungkapkan Cak Imin dalam debat Cawapres, kita sangat prihatin, pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate, terbukti mengabaikan petani. Meninggalkan masyarakat adat kita, menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan kita, tutup dia. Selain itu, lanjut dia, proyek Giant Seawall tidak bisa diandalkan untuk mengatasi masalah krisis iklim. Menurut dia, krisis iklim terjadi di mana-mana. Untuk itu, pemerintah harus serius dalam mengatasinya. Krisis iklim terjadi dan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek Giant Seawall yang tidak mengatasi masalahnya. Kata dia, Cak Imin menyatakan, untuk mengatasi krisis iklim, harus dimulai dengan etika. Hal ini harus melibatkan alam dan juga manusia di dalamnya. Etika lingkungan intinya keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, tutup Muhaimin Iskandar. Food estate untuk tambah produksi. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto masih berpegang pada potensi dari lumbung pangan nasional atau food estate untuk meningkatkan produksi dalam